balik lagi sama gue Dennis SLL. Senang banget bisa ketemu kalian semua pada video kali ini. Dan hari ini kita bakal bahas mengenai THR nih. Nah teman-teman, sebelumnya gue pengen nanya dulu kabar kalian nih. Gimana keadaannya hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan luar biasa ya tentunya. Nah teman-teman, kita bakal bahas tentang THR nih. Banyak juga dari kalian yang DM di Instagram, Bang kok gaji gue suka susah ini ya, abis terus gitu. Abis itu THR juga nanti takut nih udah dapat, nanti kalau abis gimana nih? Gimana sih sebenarnya cara ngatur supaya kalau kita terima uang itu nggak langsung abis? Sebenarnya nggak cuma THR doang sih, ini karena kebetulan aja mungkin kalian udah pada terima THR karena emang udah lebaran kan. Nah tapi sebenarnya bukan untuk THR doang, tapi bisa dipakai juga misalnya untuk gaji kalian, atau kalian misalnya terima uang dari penghasilan lain ya. Biasanya itu langsung habis, karena gue pun sendiri juga pernah ngalamin ya, ketika gue dapat uang pengennya itu belanja ini, belanja itu, pokoknya pengennya habisin gitu, nggak bisa disimpan. Dan itu emang sifat dasar manusia, konsumtif. Nah teman-teman, gue pengen kasih satu analogi dulu nih. Misalnya nih ya teman-teman ya, kita kasih permen nih, ada 14 permen, kita kasih ke anak kecil. Terus kita bilang, Dek, kalau misalnya ini permen, kasih ke kamu nih, tapi kamu harus makannya sehari satu ya, supaya bisa bertahan sampai 14 hari. Nih, 14 permen nih. Apa yang akan dia lakukan? Mungkin permennya 14 permen itu akan langsung dihabisin dalam waktu mungkin 2 jam ya, atau dalam 1 jam. Kenapa? Anak kecil pasti suka permen, itu yang pertama. Yang kedua, mereka ya nggak ngerti gitu, walau udah dikasih tahu 14 hari mereka iya aja, tapi mereka bakal makan sampai habis karena permennya enak kan. Habis itu kalau kita kasih misalnya ke orang dewasa, nih permen nih buat lo nih 14 biji, tapi lo makan sehari satu ya sampai 14 hari ya, ini rulesnya kayak begini nih. Nah kalau orang dewasa dibegituin ya, dia sehari makan satu ya nggak masalah. Mungkin kalau kebanyakan dia pikir juga bahaya, bisa diabetes. Kalau anak kecil kan nggak ngerti kan. Nah sama teman-teman, kalau misalnya dalam keuangan, kita udah dewasa dalam keuangan, kita bisa tuh yang namanya budgeting. Kita bisa pakai uang pelan-pelan, jadi nggak langsung dihabisin di awal. Tapi kalau kita belum dewasa, ibarat kita masih anak-anak nih dalam keuangan, ya kita akan melakukan seperti anak tadi. Dikasih permen, udah dikasih tahu tahan 14 hari, tapi dia langsung habisin dalam hari itu juga. Sama teman-teman, kalau kita belum dewasa dalam keuangan, kita begitu dapat uang, kita habisin, dapat uang, kita habisin, dapat uang, kita akan habisin. Tapi kalau kita udah dewasa dalam keuangan, kita bisa mengaturnya. Maka itu dapat THR atau dapat gaji itu sebenarnya nggak akan langsung habis. Dan harusnya kayak gini ya teman-teman, kalau teman-teman pernah sering dengar, aduh udah akhir bulan nih, udah akhir bulan harus hemat-hemat. Sebenarnya itu ada sesuatu yang agak lucu menurut gua. Misalnya gini, kalian dapat uang misalnya 1 bulan 3 juta, gaji 3 juta. Berarti kan kalau 3 juta paling gampang dibagi 30 hari, sehari kan 100 ribu kan. Nah, kalau sehari 100 ribu, kenapa di akhir bulan bisa, aduh, udah akhir bulan nih udah nggak ada uang nih. Kan sehari 100 ribu, harusnya tanggal 1, tanggal 2 dibanding tanggal 29 dan 30, harusnya sama aja dong. Kan sehari 100 ribu. Kenapa bisa terjadi akhir bulan nggak ada uang? Karena pas di awal kalian dapat uang, kalian nggak melakukan budgeting. Kalian pakai sesuka hati kalian di awal bulan, sehingga di akhir bulan nggak ada uang. Itu yang sering terjadi. Dan hari ini, gue mau kasih tahu tips-tips penting untuk kita mengelola THR kita. Karena kalau kalian habis dapat THR atau dapat gaji, gimana cara budgetingnya, gimana cara mengelolanya supaya THR itu nggak langsung habis gitu. Karena ini sangat berbahaya kalau misalnya kita nggak bisa siapin, akhirnya hidup kita bakal ya udah dapat uang habis gitu. Oke, yang pertama, pas teman-teman dapat THR ini kan setahun sekali ya. Jadi nggak setiap bulan ada ya, setahun sekali. Nah kalau teman-teman habis dapat THR nih, hal paling pertama yang harus teman-teman lakuin adalah kalau teman-teman punya utang, kalian harus lunasin dulu. Apalagi utangnya itu yang mungkin sama kartu kredit, ya sama pinjaman online, sama bank. Pokoknya yang ada bunganya itu harus dilunasin dulu. Kenapa? Karena bunga kan ada efek yang namanya compound interest. Kalau kalian utang kalian nggak bayar, nanti bunganya itu juga makin berbunga lagi. Yang ada utang kalian akan makin banyak. Jadi pertama, lunasi hutang kalian dulu. Kalau kalian punya hutang, oke? Kalau misalnya kalian nggak punya utang, ya udah berarti nggak ada. Nah langsung lompat ke step kedua, yaitu beli dulu sesuatu yang harus dan mendesak. Misalnya gini nih, sepatu kantor kalian, sepatu untuk kalian kerja itu udah bolong teman-teman, udah rusak. Ya cuma kalian tahan-tahan, kalian nggak beli karena kalian belum punya uang. Ketika kalian dapat THR, itu adalah hal yang paling pertama harus kalian beli dulu. Kenapa? Karena itu penting. Kalian ke kantor harus pakai sepatu itu, sepatu kerja, sepatu kantor. Atau misalnya kalian seorang desainer, ya. Habis itu tiba-tiba ini udah dapat THR nih, pas banget nih misalnya ya, lensa tadi kan apa, desainer. Oke, kalian desainer, habis itu misalnya keyboard sama mouse kalian, mouse komputer kalian itu udah mulai rusak, udah gak enak. Karena itu mendukung pekerjaan kalian sebagai desainer, kalian harus cepat, harus punya mouse dan keyboard yang proper. Kalian harus beli itu dulu. Kenapa? Karena itu akan menunjang produktivitas kalian dan menunjang pekerjaan kalian. Jadi itu ada merupakan sesuatu yang nggak boleh ditunda, yang harus ya, yang mendesak dan harus kalian
beli sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya setiap orang itu kan berbeda-beda ya, mungkin pekerjaan yang beda-beda, latar belakang berbeda-beda, tapi pasti kalian punya hal-hal tersebut ya. Misalnya contoh sepatu ya, sepatu untuk kerja, atau misalnya yang tadi kayak mouse sama keyboard ya, atau kalian misalnya suka bikin konten ya, terus kalian perlu yang namanya mic ya, mic kalian udah rusak ya, sering jatuh. Nah, kalian harus fokus dulu sama itu yang bisa menunjang produktivitas kalian. Itu baru kalian beli. Kalau misalnya kayak yang AirPods ya, tapi kalian masih punya earphone gitu yang nggak mendukung, yang nggak terlalu mendukung, yang nggak perlu, yang sifatnya konsumtif dan nggak menunjang produktivitas ya, itu kalian bisa nanti dulu ya, itu nanti di belakang. Yang penting kalian beli dulu yang bisa membantu produktivitas kalian ya, itu yang nomor 2 ya. Kalian ingat ya, kalian pikir-pikir deh sekarang, apa nih kira-kira yang bisa membantu produktivitas gua ya. Kalau misalnya baju nih, kayak baju misalnya udah mau lebaran udah beli nih baju 2 baju, kalian dapat THR, kalian beli lagi nih 5 baju lagi, jadi ada 7 baju. Buat apa 7 baju baru gitu kan? Kan sebenarnya nggak kepake, yang penting kan kayak ya udah ada baju baru ya udah gitu kan. Jadi kalian harus pikirin hal-hal yang benar-benar bisa menunjang produktivitas kalian. Ya mungkin untuk yang olahraga misalnya, yang main badminton ya, yang lagi mau jadi atlet nih. Oh, yang buat menunjang harus beli raket baru. Beli, silakan. Ya, itu bisa menunjang produktivitas. Tapi jangan beli hal-hal yang nggak menunjang produktivitas kalian dulu di sini. Nah, itu adalah step nomor 2. Habis itu kita masuk ke nomor 3 nih, teman-teman. Nah, nomor 3 adalah kalian cek dulu perencanaan keuangan kalian. Kalian udah punya dana darurat belum? Kalian udah punya proteksi belum? Nah, ini yang kalian harus concern dulu. Karena dalam perencanaan keuangan ada 3 pilar yang paling penting. Yang pertama dana darurat, yang kedua proteksi, dan yang ketiga adalah investasi. Kalau investasi kan kalian udah tahu ya, gue udah sering bahas tentang saham, reksadana, dan sebagainya macamnya. Nah, ini yang penting nih teman-teman. Seperti misalnya terjadi pandemi COVID-19 seperti tahun kemarin. Mungkin ada beberapa teman kita yang dapat musibah, misalnya di PHK dari perusahaan, otomatis nggak punya gaji, nggak punya penghasilan. Nah, pas mereka nggak punya penghasilan, mereka kan harus cari kerjaan baru dong. Cuman kan belum tentu langsung dapat. Itu perlu proses, misalnya 2 bulan, 3 bulan. Selama mereka belum punya kerjaan baru, mereka kan perlu yang namanya makan, bayar listrik, bayar kosan, dan sebagainya macamnya. Itu kan perlu uang. Kalau nggak ada uang, gimana? Mau makan apa? Itulah kenapa dana darurat itu perlu dibentuk. Jadi kalau hari ini kalian belum punya dana darurat dan kalian habis dapat THR, kalian buat dulu dana darurat kalian. Dan kalau belum punya proteksi, kalian juga bisa pikirin untuk kedepannya kalian beli produk proteksi kalian. Murah-murah kok sekarang, 100-200 ribu udah ada. Yang penting kalian jaga supaya kalau ketika kalian sakit tiba-tiba kalian bisa di cover sama proteksi itu. Oke? Itu adalah poin nomor 3. Nah, habis itu poin nomor 4, kalau kalian masih ada sisa THR-nya, kalian bisa coba untuk mulai investasi. Kalian sisihin. Ya, kalau investasi gue udah bahas di banyak video lainnya, kalian bisa tonton juga gimana cara mulai investasi. Dan yang terakhir adalah self reward. Self reward ini, misalnya tadi kalian udah siapin ya, udah beli untuk barang yang menunjang produktivitas kalian udah siapin untuk suntik tambahin dana darurat kalian ya. Habis itu kalian udah sisa nih, misalnya sisa 1 juta ya. Oke, 1 juta. Ya udah deh, gue investasi 500 ribu. 500 ribunya lagi untuk apa? Untuk self reward. Self reward ini terserah kalian mau beli apapun ya. Kalau kalian suka main game, kalian mau beli diamond di dalam game, beli silakan. Kalau kalian misalnya mau beli donat gitu, misalnya 5 box, 10 box ya buat bagi-bagi karena suka banget sama donat, silakan. Kalau kalian misalnya mau beli pajangan yang gak jelas gitu harganya 300 ribu, pokoknya terserah kalian. Mau konsumtif kayak mau apa terserah ya. Tapi cuman yang terakhir ini, 500 ribu terakhir kalian. Misalnya contoh nih ya, kalian udah budgeting, ini untuk self reward. Jadi untuk apa? Gak apa-apa, ini kalian emang lebih ke kesannya buang duit ya, beli hal yang gak berguna. Tapi itu untuk apresiasi diri kalian sendiri. Kalian bayangin THR kalian dapetin setahun sekali, ya itu kan berarti sesuatu yang berarti. Kalian juga harus rasain kesenangan. Jadi kalian bisa beli barang yang emang kalian suka, ya walaupun kalian nggak butuh-butuh banget. Tapi ingat step-stepnya ya teman-teman. Pertama, lunasi hutang, terutama hutang yang ada bunganya. Yang kedua, kalian beli dulu sesuatu yang mendesak, yang bisa meningkatkan produktivitas kalian. Oke. Yang ketiga, kalian bisa mulai coba siapkan dana darurat dan proteksi. Yang keempat, kalian investasikan. Dan yang kelima, baru self reward. Biasanya, kenapa THR orang itu langsung habis ketika dikasih? Dilompatin, langsung ke sini. Langsung ke yang nomor 5, yaitu self reward. Jadi misalnya gue terima THR 10 juta, yang gue lakukan apa? Ya udah gue beli aja apa yang gue suka. Gue beli baju, gue beli gelang, gue beli jam tangan, gue beli dompet baru, tas baru. Gue nggak peduli karena ini ya udah setahun sekali gue self reward. Akhirnya apa? Langsung habis, mungkin 1 minggu langsung habis dan gue nggak dapet hasilnya. Tapi bayangin, kalau misalnya andai kan ya gue nggak ada utang deh, misalnya contoh kita cuma ada 4 step. Pertama, gue beli dulu barang-barang yang bisa meningkatkan produktivitas gue. Yang kedua, gue mulai siapin dana darurat dan juga proteksi gue. Habis itu yang keempat, gue mulai investasi.
Dan yang kelima, gue baru self reward. Gue juga dapat nih self reward, gue tetap beli barang yang gue suka. Uangnya juga sama-sama habis, tapi kalian bayangin, yang pertama, produktivitas gue jelas meningkat. Karena gue beli barang yang gue butuhin untuk ningkatin produktivitas gue. Ketika produktivitas gue meningkat, misalnya contoh gue bikin konten, gue beli misalnya mic baru supaya suaranya makin bagus ya. Habis itu konten gue makin rame, ya gue bisa dapetin uang makin banyak. Misalnya itu contoh kayak gitu. Habis itu yang kedua, gue juga udah siapin dana darurat gue dan proteksi kalau misalnya andaikan suatu hari gue sakit atau gue kehilangan pekerjaan, gue udah siap nih untuk dana darurat dan proteksi. Habis itu gue dapat investasi juga. Habis itu gue juga ada self reward. Jadi walaupun sama-sama habis ujungnya, tapi gue udah lebih mengisi kapasitas gue. Ya, jadi nggak cuma langsung habis untuk beli hal yang nggak penting semua. Itu kira-kira kayak gitu teman-teman. Dan teman-teman harus melakukan budgeting bukan cuma untuk THR tapi juga untuk gaji. Mungkin gue bakal bikin satu video lagi, satu series yang tentang bener-bener gimana cara ngelola gaji. Khususnya kalau gaji masih UMR, gaji masih 4 jutaan. Karena ini penting banget. Karena gue tahu banyak banget di luar sana orang yang gajinya 20 juta, 30 juta, tapi nggak pernah berkecukupan. Kayak utang kartu kredit dan sebagainya macamnya. Tapi ada aja orang yang gaji cuma 5 juta, tapi dia cukup aja gitu di rumah. Kenapa? Karena dia ngerti budgeting, dia ngerti ngatur keuangan dia, alokasinya seperti apa. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan apapun, langsung komennya di bawah. Karena gue balesin semua komentar yang ada di channel YouTube gue. Kalau sehari belum lebih dari 100 komentar. Kalau kalian punya pertanyaan, langsung komen. Kalau kalian punya ide konten dan pengen dibikin konten apapun, kalian komen di bawah karena gue pasti balesin. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian supaya channel ini bisa terus berkembang dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Thank you banget teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, gue lupa kasih tahu kalian kalau di channel YouTube ini gue akan update video setiap 2 hari sekali. Jadi kalian bisa nikmatin dan belajar bareng gue juga. Oke, thank you teman-teman semua. Sukses terus dan jangan lupa jangan habisin THR. Pakailah dengan bijaksana, atur keuangan kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.